ketika mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Gunawan. Ketika mimpimu. Nama saya Genta Prakoso. Ketika mimpimu. Nama saya Muhammad Salman Gimnastiar. Ketika mimpimu. Nama saya Rahmat Hidayat. Ketika mimpimu. Dan nama saya Muhammad Al-Iman. Ketika mimpimu. Kami di sini dari kelompok 1 kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 1 Ciranjang angkatan 41 akan mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Untuk itu simak video berikut ini. Check it out. Ketika mimpimu yang begitu. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kematian karena kematian menyangkut terhadap jenazah. Jadi kematian itu sudah ada kepada makhluk Allah SWT dan kematian akan datang kepada kita semua. Tak tahu kapan, hanya Allah yang tahu. Jadi Allah akan merahasiakan kematian kepada jadi Allah merahasiakan dua kematian, yaitu waktu dan tempat. Oke, langsung saja. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya sesungguhnya yang setiap bernyawa pasti akan merasakan mati dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi dalam konteks ini semua makhluk Allah akan merasakan mati, malaikat akan mati, manusia, jin akan mati semuanya. Oleh karena itu marilah kita banyak beramal-amal soleh, beramal baik untuk bekal kita di akhirat. Dengan demikian ada 4 kewajiban bagi orang hidup terhadap orang yang meninggal. Yang pertama itu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir mengkuburkan. Dan ada syarat-syaratnya. Lalu ada 3 syarat jenazah. Yang pertama jenazahnya orang Islam, yang keduanya jasadnya itu ada walaupun sedikit, misalkan ada tangan yang cool, gak apa-apa asalkan ada jasadnya. Dan yang terakhir yaitu itu meninggalnya biasa atau bukan mati syahid. Jadi meninggalnya itu bukan selain dari mati syahid. Demikian dari penjelasan saya, mohon maaf atas kekurangannya. Langsung kita ke praktek memandikan dan mengkafani. Cikidap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan tata cara memandikan mayat. Ini anggap mayat laki-laki ini akan kita mandikan. Pertama, tempat memandikan sebaiknya di tempat yang tertutup dan diletakkan pada tempat yang tinggi, kemudian dibuka seluruh pakaiannya. Kedua, sebelum mulai memandikan, hendaknya berniat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan an hadal maiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Ketiga, memulai dengan memijat perut agar keluar kotoran yang masih ada di dalamnya. Kemudian dibersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Keempat, kemudian jenazah disiram atau dibersihkan pada bagian anggota wudhu. Dimulai dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri, sebagaimana orang berwudhu. Setelah itu keseluruhan tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa lihadal maiti lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala.
Kelima, selanjutnya dibersihkan dengan memakai daun bidara atau sabun. Terus dibersihkan atau disiram sampai 3 kali. Bila masih belum bersih, bisa ditambah dengan jumlah yang ganjil. Keenam, pada siraman yang terakhir, airnya dicampur dengan kapur barus agar bau jenazah menjadi wangi. Ketujuh, bila pada jenazah perempuan disunahkan mengurai rambut, mencuci, dan menjalin menjadi 3 untai, yaitu 2 di samping dan 1 di tengah, kemudian menyatukan ujung rambut di belakang. Kedelapan, kemudian dikeringkan dengan handuk yang bersih, lalu diberi wewangian. Oke, baik. Selanjutnya kita sudah memandikan mayit. Mari kita simak tata cara mengkafani jenazah. Ketika mimpimu yang Setelah jenazah dimandikan, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkafani atau membungkus jenazah. Sebelum dikafani, hendaknya menutup dulu semua lubang-lubang seperti telinga, hidung, mata, mulut, dubur, dan kelamin, hingga pusar dengan kapas. Dalam mengkafani jenazah, disunahkan menggunakan kain bersih berwarna putih dan diberi wangi-wangian.
Tetapi bila terpaksa tidak ada kain putih, boleh menggunakan kain seadanya atau hendaknya kain yang pernah dipakai semasa hidupnya. Cara membuat kain kafan. Pertama, guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Kedua, kain kafan sebanyak 3 helai, sepasang badan mayit ditambah 50 cm. Ketiga, tali untuk pengikat sebanyak 8 helai. 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm. Keempat, kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm, lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat. Kelima, kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90 atau 115 cm, lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segitiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka. Keenam, sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Ketujuh, baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi 2 bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga akan berbentuk sehelai baju. Cara mengkafani jenazah. Pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Ketiga, beri bukur pada kain lapis pertama. Atau jika tidak ada bukur, maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Kelima, beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Ketujuh, beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. 8. Letakkan mayit di tengah kain. 9. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 10. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 11. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 12. Ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Untuk mayat laki-laki boleh menggunakan sehelai kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, akan tetapi diutamakan sampai berlapis 3. Sedangkan untuk jenazah perempuan ditambah 2 lapis lagi, 1 lapis untuk baju dan kerudung, dan 1 lapis lagi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tata cara yang kurang atau kurang benar atau kurang baik atau serba kurang, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Jadi power kan? Tata cara